Selamat pagi sahabat Seri Anugerah. Kembali bertemu dengan channel Seri Anugerah. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Kami ingin disapa oleh firman-Mu, maka tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memaknainya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Sebelum beraktivitas, mari dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 131 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, tentu di dalam kehidupan kita memiliki cita-cita dan keinginan. Dan keinginan itu sejak kita menempuh studi selalu berkobar di dalam hati kita agar kita boleh mendapatkannya. Itulah yang disebut dengan berharap. Dengan pengertian setiap orang memiliki harapan dan cita-cita dan keinginan yang akan dia dapatkan di dalam kehidupannya. Hanya persoalannya, kerap kali setiap pribadi dalam menggapai harapan atau keinginannya seringkali terlalu mengandalkan pikirannya, terlalu mengandalkan dirinya, sehingga tidak jarang yang jatuh dalam pencobaan dan pada akhirnya menghalalkan segala cara, dan itulah yang menghantar manusia jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, silakan milikilah keinginanmu, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit, dan raihlah itu, dan itu tidak dosa. Karena Allah dalam konsep penciptaan tidak menginginkan manusia agar sengsara, agar menderita. Itu makanya dia menjadikannya seturut dengan rupa dia, rupa Allah, dan memberikan akal budi dan hikmat, sehingga manusia boleh menjadi sahabat Tuhan dalam melestarikan bumi ini. Untuk itulah saudara-saudara, maka setiap orang berupaya untuk memiliki aneka ragam keterampilan, memiliki aneka ragam keilmuan, dan itu menghantar dia untuk mendapatkan berbagai fasilitas dan juga penghasilan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perjalanan kehidupanmu, dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita mencoba untuk menyimak kehidupan kita, menyimak firman Tuhan, bahwa sesungguhnya orang yang terlalu mengandalkan pikirannya dan selalu bersandar pada pikirannya, sesungguhnya dia akan jatuh ke dalam pencobaan. Itu makanya kitab Amsal berkata, berharaplah kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5, berharap kepada Tuhan, jangan andalkan pengertianmu sendiri, karena dalam perjalanan kehidupanmu tidak ada keberhasilan 100%. Tidak mungkin tidak akan mendapat masalah atau sesuatu yang akan kita hadapi dengan khusus. Kekristenan tidak menjanjikan bahwa orang Kristen tidak berhadapan dengan aneka ragam hambatan dan tantangan, bahkan mungkin ancaman. Manakala hambatan, tantangan, dan ancaman itu datang kepadamu, maka ingatlah firman Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Dan bagaimana engkau mengatasinya? Ingatlah, jangan atasi semuanya hanya berdasarkan pemikiranmu sendiri. Karena orang yang terlalu mengandalkan pikirannya, pada akhirnya dia berkata Tuhan itu tidak ada. Pada akhirnya dia berkata segala sesuatu yang masuk akal, segala sesuatu yang masuk pikiran itulah yang benar, dan itu adalah kebenaran. Karena firman Tuhan tidak dapat dirasionalisasikan. Lebih jauh, Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma menyebutkan di dalam Roma 15 ayat 13, dia berkata seperti ini,
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Akhirnya saudara diarahkan kepada tuntunan Roh Kudus. Berserahlah kepada Tuhan agar Tuhan menuntun engkau dengan Roh-Nya yang kudus, maka engkau memiliki pengharapan yang hidup. Saudara, pengharapan yang hidup itu adalah berkat, dan pengharapan yang hidup itu adalah hikmat. Karena dengan pengharapan yang hidup engkau ada dalam tuntunan Roh Kudus. Karena dalam tuntunan Roh Kudus engkau pasti didahului atau disertai oleh Tuhan Yesus Kristus dalam melakukan segala kegiatanmu, dalam melakukan segala aktivitas dan pelayananmu. Maka mulailah hari ini. Ini adalah hari pertama dalam minggu ini. Awali dengan pengharapan bahwa pertolonganmu hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang mengatakan supaya kami berharap kepada Engkau saja, dan hanya di dalam pengharapan kepadamu kami mampu melakukan segala kegiatan kami. Dan hanya dalam pengharapan yang hidup kepadamu Engkau menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan hanya itu yang memampukan kami untuk melakukan tugas dan pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa. Amin.